Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Live in Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Udah cukup lama sejak terakhir kali aku buat video ya, terutama buat di YouTube, pick a card atau pilih kartu di YouTube. Kali ini, sama seperti kalian sudah baca judulnya, kita akan cari tahu kira-kira apa pesan penting dari malaikat pelindung kalian atau spirit guides kalian. Kamu bisa pilih lebih dari satu. Kalau kamu tertarik dan terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, silakan, go ahead. Dan aku mau ingatkan ke teman-teman dulu kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa nantinya perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Live in Process. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, dan follow juga dong akun sosial media Live in Process lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Twitter yang aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, ya, depan mata kalian ada 4 opsi, ada 4 kartu nih, ada 4 pilihan kartu. Kamu bisa pilih lebih dari satu, silakan kalau kamu merasa tertarik dan terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi. Nanti sistematikanya akan aku bacakan pesannya buat kalian. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kamu. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, opsi nomor 2, yang ini, opsi nomor 3, yang ini, atau opsi nomor 4, yang ini. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kalau sudah, sekarang aku akan mulai bacakan pesannya buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang luar biasa. Keintiman itu atau rasa situasi di mana kamu perlu menyambut keintiman, situasi yang intim, itu mungkin bisa terasa menakutkan pada setiap waktu. Atau kadang. Karena itu artinya kamu harus terlebih dahulu mengizinkan orang lain untuk mengenal siapa diri kamu yang asli. Bukan diri kamu yang sempurna. Diri kamu yang tidak lagi mengenakan topeng tanpa cacat celah yang mungkin biasanya kamu pakai untuk orang lain atau di depan orang lain. Sekarang bukan waktunya untuk kamu memaksakan diri untuk menjadi orang yang bukan kamu. Ini waktunya untuk kamu menunjukkan sisi diri kamu yang keren, sisi diri kamu yang bersemangat dan bergairah dalam hidup, sisi diri kamu yang mungkin tidak sempurna, tapi ya di balik ketidaksempurnaan itu kamu ya tetap kamu, tanpa ada kepalsuan atau ada tembok di sana. Ya, kamu mungkin bisa merasa seperti kamu sedang diekspos dan juga merasa rapuh untuk sementara waktu. Tapi hasilnya akan sangat memuaskan hati dan buat kamu merasa sangat bahagia dan bangga pada dirimu sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untukmu bisa mengetahui kedekatan dan memaknai kedekatan yang sejati dengan orang lain. Dan kamu pun juga bisa akhirnya menjadi lebih dekat dengan semesta dan dengan kami. Karena ada kebebasan yang sangat luar biasa yang bisa hadir dan datang ketika kamu melepaskan itu. Dan kamu hanya mengizinkan dirimu untuk menjadi diri sendiri tanpa paksaan atau tekanan orang lain. Dimanapun kamu berada. Dengan siapapun.
dalam kelompok apapun. Lepaskanlah segala ikatan-ikatan atau ketakutan-ketakutan yang sifatnya tidak terlihat, yang selama ini sebetulnya menjauhkan kamu dari keintiman, yang sebetulnya bisa sangat menguatkan. Jadi, bolehkah kami mendukung kamu dengan sepenuh hati dalam proses ini, dalam pilihan ini? Kamu akan mengenal dirimu lebih baik dan lebih dalam lagi. Dan kami harap kamu akhirnya bisa belajar untuk mencintai dirimu sama seperti kami pun sudah mencintai kamu. Hidup itu tentang siapa diri kita yang sejati dengan orang lain. Jadi, bagikanlah. Kamu akan sangat bangga ketika kamu berhasil melakukannya. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke, gini. Jujur, aku tiba-tiba ngerasa kayak area leher, area torso, area dada, dan area punggungku sakit. Area tenggokku sakit. Teman-teman yang punya opsi nomor 1, sadar atau nggak sadar, mungkin kamu sempat ngebawa ya. Kamu sempat ngebawa banyak beban. Dan beban-beban ini bikin kamu ngerasa pressured. Beban-beban ini bikin kamu ngerasa seakan terjebak, atau beban-beban ini bikin kamu ngerasa seakan gak bisa jalan. Entah beban itu dalam bentuk kamu masih terjebak trauma masa lalu, di mana kamu ngerasa kamu pernah dikritik, kamu pernah dihina, kamu pernah direndahkan, kamu pernah dibully, atau kamu bahkan pernah dilecehkan, atau ada orang yang pernah abuse ke kamu atau meremehkan kamu, physical abuse bahkan, atau melakukan kekerasan ke kamu dalam cara apapun, dan itu bikin kamu minder, bikin kamu rendah diri, bikin kamu mungkin mulai pasang topeng, bikin kamu mungkin mulai takut untuk menjadi diri sendiri karena kamu takut kejadian itu keulang lagi. Dan di sini malaikat pelindung kalian itu bilang kalau misalnya yang pertama, nggak semua orang yang hadir dalam hidup kamu mereka datang dan masuk dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, boleh nggak belajar untuk berhenti pakai topeng, berhenti berpura-pura untuk jadi orang yang bukan kamu, dan belajar untuk melihat kalau misalnya ya you're special just the way you are. Kamu tuh istimewa apa adanya kok. Dan kamu gak perlu memaksakan diri buat jadi orang lain yang jelas-jelas orang itu bukan kamu. Kamu gak perlu memaksakan diri buat jadi orang yang the more you try to be somebody else who is not you, who's not the real you, the more exhausted you would just become. Yang ujungnya cuma bikin kamu capek karena kamu ngerasa kayak aku lagi bohong sama diriku sendiri yang terutama. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kalau misalnya orang-orang yang memang nantinya akan ditakdirkan buat datang, hadir, dan bisa menerima serta mencintai kamu apa adanya, itu mereka akan datang. Bukan hanya dalam konteks romantis saja loh, tapi mereka akan datang dan mereka tuh akan terima kamu apa adanya. You don't have to force yourself to be somebody that you're not, seintinya. Kamu gak perlu memaksakan diri buat jadi orang yang bukan kamu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Apakah kamu saat ini sedang membawa dirimu dan segala masalah-masalahmu dengan sangat serius? Mungkin ada ketakutan di sini. Ketakutan tentang masa depan yang membebani kamu, atau ketakutan tentang apapun. Dan kami di sini ingin agar kamu bisa membebaskan dirimu atau ambil kesempatan buat rehat sejenak dari segala beban tersebut dan cobalah untuk nikmati hidup lagi. Seru-seruan aja. Nikmati dan jalani hidupmu lagi. Have fun. Karena ketika kamu akhirnya mampu untuk berhenti terlalu kaku
atas apa yang sempat bikin kamu merasa terbebani atau bikin hati kamu merasa berat dan sakit. Kamu dan kamu akan merasa lebih tenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami akan mendapatkan kesempatan untuk bisa menggerakkan banyak keajaiban ke arah hidupmu. Dan kami di sini butuh agar kamu bisa melepaskan sedikit pegangannya. Semesta butuh ruang untuk bisa mengerjakan dan menginspirasi lagi dirimu dengan tawa yang bisa kamu hadirkan. Tertawalah dalam hidup. Nikmatilah hidupmu lagi. Jalani hidupmu dengan damai dan tenang dan bahagia lagi. Coba tanya ke dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa seakan nyaman, damai, seru, lucu, dan bisa menikmati hidup? Bisa tertawa dan bercengkrama dengan tenang. Mungkin kamu perlu untuk menari, atau kamu perlu untuk nonton video-video atau film-film lucu yang bisa buat kamu tertawa. Atau kamu perlu untuk menelpon satu sahabat atau satu teman yang kamu tahu mereka bisa mengingatkan kamu tentang betapa kamu tuh sebetulnya lucu, bercahaya, berkarisma. Tiba-tiba nggak sengaja mejanya ketendang dong. Mungkin ini bukan kebetulan. Aku nggak pernah percaya kebetulan. Tapi you have to do something yang bisa bikin kamu nggak merasa terjebak dalam ritme atau dalam pola yang sama. Supaya kamu bisa merasa seakan hidup tuh nggak perlu sekaku itu kok. Hidup tuh nggak perlu sestres itu. Karena akhirnya kamu bisa kembali lagi dengan lebih segar dan terbaharui. Dan siap untuk menjalani hidupmu lagi ketika memang kamu sudah siap. Dan kamu bisa melihat dunia sebagai tempat yang tidak lagi semengerikan atau menyakitkan dan membebani seperti biasanya. Dan kamu akan lebih siap lagi untuk menerima keajaiban, menerima berkat, menerima segala hal-hal baik, tepat pada waktu yang tepat, divine timing, waktunya Tuhan yang sempurna. Karena banyak yang ingin semesta kirimkan lagi kok dalam hidupmu. Bukankah kamu sangat mencintai dan kamu kagum ketika akhirnya kamu sadar kalau kami sebetulnya sangat mempedulikan kamu? Oke. Kalian notice kan, tadi tiba-tiba aku gak sengaja nendang bangkuku. Dan tripodnya juga jadi geser. Nah, teman-teman tuh yang pilih opsi nomor 2, mungkin saat ini kamu lagi ngerasa kayak terlalu kaku. Kamu ngerasa terlalu terjebak dalam rutinitas, ritme, atau aktivitas-aktivitas yang ujungnya bikin kamu capek, bikin kamu stres, bikin kamu gelisah, bikin kamu gundah, bikin kamu worry atau khawatir secara berlebihan. Dan di sini malaikat pelindung kalian tuh pengen bilang kalau misalnya dah ganti aktivitas dulu deh, rehat dulu, istirahat dulu, tenang dulu. Kalau kamu panik juga kamu gak akan dapat solusi buat masalah-masalah kamu. Kalau kamu panik juga kamu gak akan lebih enjoy. Kalau kamu panik juga kamu gak akan bisa lebih relax. Kalau kamu panik juga kamu gak akan bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Kamu cuma bakalan kalang kabut, stres berkelanjutan aja, bukan bahagia, bukan damai, bukan tenang. Dan di sini malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kalau misalnya relax, chill, keep the faith, jaga imannya, semuanya akan baik-baik aja. Tapi sekarang kamu tuh butuh dipindahin nih dari situasi yang stagnan ke situasi yang bisa bikin kamu lebih relax, bisa bikin kamu lebih tenang. Karena kalau enggak, pasti kamu bakalan stres berkelanjutan doang. You deserve to have fun. Kamu berhak untuk menjalani hidup dengan seru kok, dengan damai. Semua orang berhak pulih, semua orang berhak damai, semua orang berhak bahagia. Hari ini, malaikat pelindung kamu, kapanpun kamu dengar video ini, itu pengen mengingatkan kamu kalau misalnya sekarang tuh waktunya buat kamu buat relax dulu, tenang dulu. Lakukan aktivitas yang bisa bantu kamu bikin relax. Spa mungkin, ke salon,
massage, atau nonton video-video film-film lucu, atau nonton video-video yang kartun-kartun yang menarik, atau telepon sahabat kamu, ngobrol sama sahabat kamu, nongkrong, hangout sama sahabat kamu, dan lakukan hal-hal yang memang bisa bikin kamu ngerasa lebih hidup. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Semoga pesannya bisa bermanfaat buat kalian. Singkat sih aku rasa. Tapi kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 yang ini. Next, kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Lihat nggak? Hai kamu yang terkasih. Mungkin akan terasa sulit untuk mempercaya kalau kamu bisa tiba dan mendapatkan, kamu bisa tiba ke destinasi yang kamu tuju atau harapan yang kamu ingin capai. Bahkan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu betul-betul ingin rasakan, apa yang kamu inginkan, apa yang benar-benar kamu pengen inginkan, yaitu mendapatkan atau menemukan kedamaian dan rasa aman. Tentu saja kamu bisa. Walaupun aneh rasanya buat kamu percaya itu. Karena ada banyak hal yang bisa dirayakan dalam hidup. Tapi yang pertama, kamu perlu melepaskan kemelekatan dalam keinginan untuk mencapai target-target atau hasil-hasil dan tujuan-tujuan tertentu. Mungkin mudah buat kamu merasa kamu terjebak dalam ritme atau lingkaran atau pola. Kamu merasa kamu menginginkan ini atau kamu menginginkan itu, baru kamu bisa merasa aman. Karena satu-satunya cara untuk kamu bisa keluar adalah dengan kamu bisa berserah. Berserah pada kemelekatan. Bebaskanlah dirimu agar kamu bisa diisi dengan hal-hal baru. Kosongkanlah dirimu agar kamu bisa diisi dengan hal-hal baru. Karena bebannya pun akhirnya akan diangkat dan kedamaian akan datang. Percayalah kalau ada hal yang lebih baik menanti di depan sana. Dan suatu hal atau situasi yang baru itu akan membuka dirinya agar kamu bisa melihat kesempatan-kesempatan baru untuk kepuasan dan kebahagiaan yang akan datang. Faktanya atau kebenarannya adalah, kapanpun kamu merasa kamu sedang terjebak, atau kamu merasa kamu mencari ini atau itu di luar sana, kamu sebetulnya hanya sedang perlu untuk mencari arah untuk kembali ke semesta, arah untuk kembali ke Tuhan. Karena koneksi yang kamu miliki dengan Tuhan dan dengan semesta itu adalah tempat di mana kekuatan sejati berada dan kedamaian sejati berada. Dan tujuan hidup atau makna hidup sebetulnya berada. Segala hal sisanya itu nanti akan datang setelahnya. Berikanlah dirimu pelukan, sebuah pelukan hangat. Kami ada di sini di sampingmu. Kami menjaga kamu dan kami sangat-sangat mencintai kamu. Aku nyadar nih, intonasi aku ngomong, cara aku ngomong itu agak lebih tenang, agak lebih nyantai dibanding file 1 atau file 2, atau dibanding opsi 1 atau opsi 2. Tapi teman-teman yang pilih opsi nomor 3 nih, aku rasa kamu mungkin saat ini secara atau nggak sadar lagi kelelahan. Atau bahkan kamu lagi di titik menuju burnout. Capek banget. Entah kamu capek karena kamu ngerasa emang kamu secara fisik lagi capek, atau kamu ngerasa kamu capek karena Tuhan dan semesta tuh tahu, malaikat pelindungmu tahu
Ada sesuatu hal yang mungkin lagi kamu paksakan, padahal sebetulnya nggak perlu kamu paksakan. Ada sesuatu hal yang mungkin itu bukan suatu hal yang bisa kamu paksakan, karena itu bukan porsian kamu gitu loh. Itu bukan bagian rezeki kamu. Kalian yang pilih opsi nomor 3 mungkin agak lagi kayak kehilangan harapan. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kalau misalnya everything is gonna be alright, tenang aja, no worries. Segalanya akan baik-baik aja kok, gak usah khawatir. Tapi kamu perlu juga meyakinkan dirimu kalau misalnya kamu bisa kok mencapai kedamaian, kecukupan, dan sejatinya itu didapat dari dalam, bukan dari luar. Bukan dengan kamu misalnya memaksakan diri mengejar obsesi, ego, nafsu, atau apapun. Atau bukan dengan kamu memaksakan diri mencari validasi eksternal yang ujungnya malah bikin kamu capek. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen ingetin kamu kalau misalnya you're already enough. You're already capable of doing whatever you want. Kamu tuh udah cukup dan kamu berdaya. Jangan sampai cuman karena kamu mungkin sibuk ngebandingin diri sama orang lain atau iri sama orang lain, kamu malah lupa kalau misalnya yang bisa kasih kamu kecukupan, kedamaian, Tuhan, bukan apapun yang ada di luar. Oke? Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Hai kamu yang terkasih, kami di sini mengirimkan ombak cinta dan kebahagiaan sambil kami menonton kamu memetik dan menuai segala bentuk hadiah atau reward atas kesabaran kamu, kegigihan kamu, kerja keras kamu, dan iman kamu. Kami tahu seberapa lama waktu sudah berlalu dan kamu sudah bersabar untuk menanti dan mengupayakan segala bentuk keinginan, harapan, target, atau goals yang memang mau kamu capai. Dan mungkin dalam prosesnya kamu mengalami banyak kekecewaan dalam perjalanannya, sepanjang perjalanannya. Saat ini kami menyarankan pada kamu untuk tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan isilah dirimu dengan begitu banyak rasa syukur. Dan koneksikan dirimu dengan vibrasi atau dengan energi kedamaian, energi kecukupan. Karena situasi-situasi yang sifatnya temporer atau sementara mungkin sedang berusaha untuk menghipnotis kamu dan membuat kamu berpikir bahwa apa yang ada di depan mata atau apa yang bikin kamu takut mungkin, atau bikin kamu cemas, atau bikin kamu gelisah, seakan itu adalah bagian dari realita hidup kamu. Tapi kami di sini tahu kalau misalnya hadiah-hadiah atau reward atau hasil-hasil yang membahagiakan itu sedang berjalan menuju kamu. Bahkan dari sekarang, dari saat ini. Perubahan itu adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup. Jadi, bukalah dirimu pada perubahan. Kamu akhirnya akan bisa meraih mimpi-mimpimu, bahkan lebih dari itu. Kami berjanji. Tapi yang paling penting sekarang adalah segala bentuk hadiah atau reward dan hasil dari kebahagiaan kamu itu, hasil-hasil yang membahagiakan itu akan terkumpul dalam waktu-waktu atau momen-momen kecil yang sedang kamu jalani. Seperti angin yang lembut, ciuman-ciuman halus, ciuman-ciuman lembut, atau bahkan komitmen-komitmen yang sifatnya tenang. Tapi pasti.
kebahagiaan atau waktu-waktu dimana kamu merasa sangat bahagia itu ada dalam perjalanannya kok, ada dalam prosesnya. Bukan hanya ketika kamu merasa kamu perlu tiba pada satu titik atau destinasi-destinasi tertentu. Kamu saat ini dikelilingi dengan begitu banyak cinta dan perhatian. Kamu bisa merasakan itu kan? Oke, this is beautiful, this feels heartwarming. Buat teman-teman yang versi nomor 4 nih, yang terakhir. Aku ngerasa kalian itu adalah kelompok orang-orang yang sangat bekerja keras, gigih, bahkan bisa stubborn, bisa keras kepala. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kalau misalnya kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Mereka akan berbuah manis, dan bahkan mungkin mereka akan berbuah lebih cepat dibanding apa yang kamu duga. No worries, don't worry, gak usah khawatir. Cepat atau lambat, kamu akan bisa ngeliat ya buah-buah dari hasil kesabaran kamu, buah-buah dari hasil kerja keras kamu. Tapi, malaikat pelindung kamu juga pengen bilang kalau misalnya walaupun kamu mungkin lagi di titik kayak persimpangan, kalut, takut, worry, cemas, please jangan terlalu khawatir atau jangan terlalu melekat, jangan terlalu overthinking sama perasaan-perasaan itu atau ketakutan-ketakutan itu, karena semuanya akan baik-baik aja. Harapan kamu tuh akan terwujud. Aku rasa akan ada harapan yang terwujud buat kalian dalam waktu dekat. Harapan apapun, dalam konteks apapun. Dan ketika kamu dapat keharapan atau dapat miracles, dapat keajaiban itu, kamu mungkin bahkan akan tiba di titik kayak mesmerized atau in awe atau amazed banget sama Tuhan, sama semesta, dan kamu ngelihat kalau misalnya oke, wow, Tuhan sebaik itu ya. Tapi malaikat pelindung kamu juga pengen mengingatkan kalau misalnya jangan hanya terfokus pada hasil. Karena jangan sampai kamu berpikir, oh aku baru bisa bahagia kalau aku misalnya dapat A, B, C, D, Z, bla 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 bla. Pastikan kamu bisa merasa cukup dan kamu bisa mensyukuri segala pencapaian-pencapaian kecil yang kamu dapatkan dan kamu raih dalam prosesnya. Karena you will not only be happy when you have obtained certain kind of things. You can be happy now. Kamu bisa happy, kamu bisa bahagia bahkan dari sekarang kok. Nggak perlu langsung kayak tergesa-gesa atau nggak perlu langsung kayak cemas. Karena semuanya akan baik-baik aja, lebih dari baik-baik aja bahkan. Oke, pastikan kamu bisa jaga vibrasi kamu. Karena entah kenapa aku pengen bilang buat temen-temen yang versi nomor 4, vibrasi kamu dan emosi kamu itu akan sangat mempengaruhi outcome atau output dari apa yang mungkin mau kamu capai atau mau kamu manifestasikan. Oke, kalau gitu, karena nomor 4 sudah, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan hari ini buat teman-teman yang versi nomor 1, 2, 3, dan 4 semua sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like kalau kalian rasa pesannya resonate. Dan kalau misalnya kamu adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe juga. Follow juga dong akun sosial media Indonesian Persisi yang lain, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless. I love you guys so much.